رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقة النهر ففيه ليلة القدر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah man utawi sapane wong iku mati sapa man wa alaihi lan iku ing atase man siyamun utawi poso soma mongko poso anhu saking man sapa waliyuhu waline man muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan memiliki qada puasa, maka boleh bagi walinya untuk berpuasa menggantikan dia, untuk mengqada puasa dia. Maka hadis ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya puasa orang yang mati atau orang yang mati kemudian dia punya qada puasa, puasanya itu bisa diqada oleh orang yang hidup dan itu mencukupi. Mencukupi artinya itu sah dan bisa menggugurkan puasa orang yang mati tersebut. Waliyuhu yang dimaksud dengan walinya di sini adalah bisa orang tuanya, bisa anaknya, atau bisa keluarganya yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tua, dia punya hutang puasa, mati hutang puasa misalnya punya hutang puasa 10 hari. Maka anaknya itu bisa mengqadhakannya untuk orang tuanya, menggantikan puasa orang tuanya 10 hari. Itu bisa. Atau misalnya ada seseorang anaknya mati, maka orang tuanya bisa mengqadhakan puasa yang pernah ditinggalkan oleh anaknya tersebut. Itu untuk puasa. Demikian juga untuk haji itu juga bisa dihajikan. Misalnya ada orang tua, dia sudah mampu untuk melaksanakan haji. Artinya sudah ada istita'ah bagi dia untuk berhaji. Dari sisi uang atau untuk biaya pelaksanaan haji itu dia bisa. Dan dia untuk melakukan safar untuk haji juga mampu. Sebenarnya pokoknya dia sudah memiliki kewajiban untuk haji. Tetapi dia tidak melakukannya. Berarti dia meninggalkan qada haji. Jika kemudian dilakukan itu digantikan hajinya oleh anaknya, maka itu diperbolehkan. Tidak wajib kita misalnya keluarganya melakukannya. Artinya anaknya nggak wajib puasa untuk orang tuanya yang punya qada. Tidak wajib dia untuk melakukan haji menggantikan ayahnya. Itu hanya sebagai bentuk atau sesuatu hal yang diperbolehkan untuk dia lakukan manakala dia menginginkan misalnya orang yang mati itu terlepas dari tanggung jawabnya nanti di akhirat. Maka anaknya yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia mengganti puasanya atau mengganti hajinya. Sama dengan, karena ini kan sama namanya duyun. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa hutang, dain jamaknya duyun, itu ada dua. Ada hutang kepada manusia, ada hutang kepada Allah. Dan duyunullah, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar terlebih dahulu dibandingkan dengan hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia harus dibayar. Kalau mayit itu punya hutang kepada tetangganya, wajib untuk dibayar juga. Nah, hutang kepada Allah
itu berupa qadha sholat, tapi kalau untuk orang mati ini keluarganya nggak bisa, menurut pendapat yang unggul nggak bisa digantikan untuk sholat. Tapi untuk puasa, haji, misalnya zakat, umroh, ini wajib untuk diqadha. Tapi kalau seseorang yang ngodok orang itu sendiri, ini kita bicara secara umum terlebih dahulu. Bahwa seseorang yang punya hutang kepada Allah, misalnya punya qadha salat, punya qadha puasa, punya qadha zakat, punya qadha haji, maka dia wajib, dia sendiri sebelum mati, dia wajib untuk membayar hutang itu. Hutang kepada Allah berupa hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Demikian juga kalau dia punya hutang kepada manusia, maka dia wajib untuk membayarnya. Sebelum dia mati, dia wajib untuk membayarnya. Nah, sekarang yang kedua, apabila dia mati dalam keadaan meninggalkan hutang itu, hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama manusia. Kalau hutang kepada sesama manusia, maka ahli warisnya harus dia membayarkannya sebelum dibagi warisannya. Mana harta peninggalan dari orang tuanya misalnya, dibayarkan dulu untuk membayar hutang si mayit, baru nanti dibagi. Tapi kalau hutang kepada Allah, misalnya dia punya qadha puasa, maka di sini anaknya tidak wajib untuk berpuasa menggantikan ayahnya. Tapi jika dia mau untuk berpuasa mengganti puasa orang tuanya, maka itu boleh. Atau dia mau untuk berhaji, misalnya menggantikan orang tuanya, maka itu juga boleh. Tapi nanti yang menghajikan harus sudah haji terlebih dahulu sebelumnya. Nggak bisa misalnya anaknya yang belum haji menggantikannya. Yang sudah haji itu yang bisa menggantikannya. Demikian juga umroh, itu juga bisa. Hadirin rahimakumullah. Untuk sholat ini berbeda. Untuk sholat ini berbeda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji. Menurut pendapat yang unggul, untuk sholat ini nggak bisa, dalam mazhab Syafi'i nggak bisa digantikan oleh walinya, oleh ahli warisnya, itu nggak bisa. Kalau ada seseorang memiliki qadha sholat misalnya 1 tahun, maka nggak bisa walinya nanti setelah dia mati, kemudian dia menggerakkan orang. Ini yang banyak dilakukan di sebagian daerah. Dia langsung gerakkan tetangga-tetangganya untuk mengganti sholatnya mayit. Ada yang melakukan seperti itu. Nah, ini menurut pendapat yang paling kuat nggak bisa menggugurkan kewajiban dari si mayit dari mengqadha sholatnya.